Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik ya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Kita semua hari ini diberikan kesehatan ya, dan juga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya harus kita syukuri ya, sebagai bagian dari bentuk syukur kita kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid ya. Sering-seringlah bersyukur maka Allah akan menambah nikmat ya. Untuk itu sebagai bentuk syukur kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoanya. Qabla imtihan ayan nabda bidua awalan. Abdua bidaya. Ayan nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Ya, mengapa kita perlu berdoa? Karena memang sebelum belajar itu yang perlu disiapkan itu selain fisik juga hati dan pikiran. Ya, kalau sekarang pikiran kalian misalkan masih di rumah, maka tentunya apa yang Bapak sampaikan tidak akan masuk. Ya, tetapi kalau misalkan hati kalian, pikiran kalian sudah bebas, maka apa yang Bapak sampaikan itu akan mudah diserap. Ya, ada yang sudah makan? Sudah? Ya. Jadi kalau misalkan belum makan, Bapak beri waktu untuk masak dulu, misalnya. Ya, mengapa? Karena perlu, ya, biar nanti sama pembelajaran tidak ada yang makan. Kan ada makan sambil belajar, karena alasan belum makan. Makanya Bapak persilakan dulu, barangkali ada yang belum makan, silakan untuk memasak nasi terlebih dahulu. Ya. Nah, biar tambah semangat sebelum belajar, seperti biasa, kita sebagai anak muda, sebagai pelajar, untuk meningkatkan nasionalisme, kita bernyanyi dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh gembira. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih yang sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Bagaimana hari ini, sudah semangat? Ya, tuh, karena memang setiap
lagu kebangsaan itu memiliki nilai spirit yang tinggi, ya. Tidak ada orang yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu sambil menangis, kecuali memang dapat medali, dapat prestasi gitu kan. Makanya dalam nyanyikannya penuh dengan kehikmatan, ya, penuh dengan semangat. Baik, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, meskipun cuacanya lumayan, ya, dan juga situasinya juga membuat kalian mengantuk, apalagi sudah makan. Tapi mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, ya. Terutama kalian ini masih semangat, ya, untuk belajar tentang sejarah. Karena ada yang beranggapan bahwa belajar sejarah itu adalah belajar yang membosankan, membuat mengantuk, Pak, katanya. Tapi mudah-mudahan Bapak pada siang hari ini dapat meningkatkan motivasi kalian dalam belajar sejarah, ya. Nah, sebelum Bapak memulai pertemuan, pembelajaran apa yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan mereview dulu pertemuan pada pertemuan yang lalu. Ya, pertemuan yang lalu itu membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Mudah-mudahan kalian masih ingat, masih ingat? Masih ingat, ya. Kira-kira peristiwa apa saja yang ada pada tahun 45 sampai 65 yang kamu ketahui? Satu, PKI Madiun, betul. Tahun berapa? Ya. Yang kedua, DTI. Yang ketiga, berikutnya Andi Ajis, terus RNS, apalagi PMRI, ya. Nah, itu semua adalah bentuk dari peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi? Perpecahan. Lawan disintegrasi adalah integrasi. Apa itu integrasi? Persatuan. Yang akan Bapak bahas sekarang adalah tokoh-tokoh yang berupaya melakukan integrasi atau persatuan. Kelihatan yang di belakang? Bapak akan menampilkan sebuah gambar, ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ini. Nah, sebelah sini, ya. Di sebelah sini, maaf, kelihatan. Nah, ada foto yang sedang pegang penghargaan. Itu siapa? Foto siapa? Betul, Yesus Santi, ya. Beliau adalah atlet bulu tangkis asli dari Tasik, betul. Bahkan gedung olahraganya dijadikan sebagai nama dari Susi Susanti. Ada di Dadaha namanya Gor Susi Susanti. Yang kedua, ini kelihatan nggak? Ini terkenal di jalan-jalan besar. Betul. Insinyur Haji Juanda, ya, pencetus dari deklarasi Juanda. Yang berikutnya ini pasti kenal. Siapa? Ini artis dari mana? Tasik. Ya, asli. Di Raja Dangdut ini adalah artis dari Tasik. Ya, lagu yang terkenalnya apa? Padahal itu lagu tua, tapi sekarang masih diminati, diketahui oleh anak muda, ya. Nah, ini yang paling ini dulu. Ada yang kenal ini di bawah? Nah, ini nih. Nah, yang sebelah sini. Ada yang tahu? Ini salah satu nama jalan juga di Tasik. Namanya Kapten Naseh. Oh iya. Kalau kalian ke arah Tasik ada Simpang 5, ke arah Baso apa ya? Baso Ojo. Nah, di sana ada Kapten Naseh namanya. Ya, jadi yang ingat itu Kapten Naseh, di sana ada Baso Ojo, dekat Baso Firman, Baso Kehilangan. Ya, yang ini yang tengah. Yayan, betul. Orang mana ini? Orang Tasik, betul. Bahkan orang Manonjaya, ya, orang dekat rumah Bapak. Ini artis yang sudah levelnya internasional, kan? Apa? Hollywood atau Bollywood, ya? Tapi ini juga memerankannya dalam peran apa? Bukan tapak suci mungkin, ya. Silat, ya, silat. Makanya adegannya juga adegan silat, adegan action, ya. Nah, terakhir ini pasti kenal. Penerimaan pensiun, betul.
Agus ya. Agus atau yang dikenal sebagai Mbah Dadan. Ya, pemeran preman pensiun. Orang mana kira-kira? Tasiknya di mana? Betul, Singapan. Orang Cikeleng dia itu, ya. Masih keluarga Cikeleng. Dekat Paseptian rumahnya. Ya, jadi kita harus bangga. Makanya Bapak sengaja tampilkan tokoh-tokoh dari Tasik biar kalian mengenal orang-orang tokoh-tokoh yang berasal dari Tasik Malaya. Masih banyak sebetulnya artis, ada Indra Brugman, itu masih banyak orang Tasik ya. Nah, yang akan Bapak sampaikan adalah terkait dengan tokoh. Ya, tokoh itu adalah seseorang yang berjuang atau yang berjasa atau yang terkenal. Ya. Nah, itu adalah tokoh. Ada pertanyaan sampai sini? Ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, Bapak akan bertanya, apakah seorang tokoh itu harus perang dulu atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Nuni, silakan jawab. Kenapa tidak? Karena lewat dari prestasi juga bisa tidak harus berperang. Ya, jadi seorang tokoh itu disebut bukan hanya hasil perang, tapi juga prestasi. Ada yang lain? Mengapa bisa disebut sebagai tokoh? Cung, apakah orang itu berjasa atau tidak? Berjasa. Nah, berjasa. Contohnya siapa? Kiai Haji Zainal. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa. Siapa lagi? Apa, Jaki? Ahmad Dahlan, betul. Apa jasanya Ahmad Dahlan? Mendirikan Muhammadiyah. Kalau tidak ada Ahmad Dahlan, apakah ada Muhammadiyah? Apakah ada Tajdid? Tidak. Ya, nah itu adalah salah satu tokoh. Jadi tokoh itu adalah orang yang memiliki peran, jasa, prestasi atau pengaruh. Makanya ada istilah tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda, tokoh agama, ya. Itu adalah pengertian dari tokoh, ya. Nah, yang akan Bapak bahas pada siang hari ini adalah terkait dengan tokoh nasional dan daerah dalam upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Mengapa pembelajaran ini dianggap penting? Yang pertama, kita akan mengetahui tokoh-tokoh yang melakukan upaya untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Karena kan banyak tokoh-tokoh yang melakukan pemberontakan, tokoh-tokoh yang melakukan disintegrasi, salah satunya tokoh-tokoh yang melakukan upaya pemberontakan seperti DITI, G30, SPKI, kemudian apalagi APRA. Itu kan tokoh yang berupaya untuk memecah belah. Apakah ada tokoh yang menyatukan? Banyak. Tidak semua tokoh itu memecah, tapi juga ada yang menyatukan. Ya, makanya mengapa kita perlu mempelajari tokoh ini sehingga kalian bisa melihat nilai yang kalian bisa ambil dan perannya apa, sehingga peran-peran itu kalian bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang baik. Ya, berikutnya tujuan pembelajaran ya yang harus kalian mampukan pada pertemuan hari ini adalah nanti kalian dapat mengklasifikasi tokoh. Ya, mengklasifikasi itu adalah mengelompokkan tokoh, ya, berdasarkan tempat, berdasarkan apa gitu ya. Yang kedua, nanti kalian bisa menganalisis peran dan nilainya. Yang ketiga, kalian nanti bisa menyimpulkan hasil analisis tersebut. Yang keempat adalah kalian bisa menyajikan data hasil analisisnya dalam bentuk presentasi dan juga infografis. Sudah pada mahir kan membuat Canva? Insya Allah. Ya, di HP-nya sudah tersedia Canva, tersedia kotanya, tersedia karena pakai WiFi. Ya, semua itu akan berjalan mulus jika WiFi mulus. Ya, kayak itu ya. Jadi tujuannya seperti yang Bapak cantumkan. Kemudian
KD-nya atau kompetensi dasarnya apa sih gitu, mengapa harus belajar tentang tokoh-tokoh ini? Karena dalam KD-nya itu adalah mengevaluasi peran dan nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada tahun 45 sampai 65 ya. Itu adalah tujuan pembelajaran juga kompetensi dasar. Oke, berikutnya ya. Nanti secara teknis Bapak ini sudah melakukan asesmen. Asesmen itu semacam penilaian ya. Secara heterogen yang nanti kelompok yang Bapak buat itu adalah kelompok diskusi yang nanti kita akan laksanakan. Ya. Jadi Bapak sudah melakukan asesmen berdasarkan heterogen itu kan percampuran ya, dari jenis kelamin, dari kemampuan kognitifnya, dari gaya belajarnya. Ada di sini yang ingin belajar itu, Pak, saya mah hanya bisa mendengar saja baru mengerti. Pak, saya mah kalau sambil tidur paham. Pak, saya mah paling lihat gambar aja mengerti. Pak, saya mah harus ceramah baru paham. Ya, makanya Bapak kelompokkan sehingga ini dapat heterogen. Ya. Oke, kelompok 1 itu Rizky Aidil, Restu, Naisa, Siti dan A2. Ya. Kelompok 2 Vicky, Dafa, Abi Robib dan Naila Sukma. Kelompok 3 Muhammad Jafar, Andi, Rahma dan Nela Hasna. Kelompok 4 Bagas, Faujan, Ulfi dan Nail. Kelompok 5 Jaki, Isan, Eka dan Nuni. Ya, sambil Bapak sebutkan, Bapak sambil mengabsen tuh, hampir lupa tadi Bapak belum mengabsen. Ya, nanti yang Bapak sebutkan silakan menyesuaikan dengan teman sekelompoknya. Ya, oke. Bapak panggil dulu ya, sesuai dengan teman kelompoknya. Yang pertama kelas 12 IPS, Rizky Aidil. Ya, silakan Rizky untuk bergabung dengan teman kelompoknya. Rizky Aidil ya, kemudian Restu. Ada hadir? Oke, Rizky Aidil, Restu, kemudian Naisa, Siti hadir. Kemudian terakhir A2. Nah, udah berempat ya. Silakan bergabung. Mau di mana tepatnya? Cari yang nyaman saja. Oke, silakan. Oke, berikutnya kelompok 2 Vicky. Vicky, silakan Vicky. Kemudian Dafa, Muhammad Dafa Al-Fadil, Abi Robib dan Naila Sukma. Ada Naila Sukma, ada Naila Hasna ya, Naila Sukma. Silakan duduk berkelompok. Apa? Mejanya digabung boleh, silakan. Asal orangnya jangan digabung saja. Lanjut, kelompok 3 Muhammad Jafar. Silakan Muhammad Jafar, kemudian Andi, kemudian Rahma dan Naila Hasna. Yang tadi Naila Sukma ya, yang sekarang Naila Hasna. Lanjut,
Yang berikutnya Bagas. Kemudian Paujan. Kemudian Ulfi dan Nail. Nail ada? Hah? Izin. Oke, baik. Gak apa-apa bertiga. Oke, silakan langsung gabung. Kelompok berikutnya Muhammad Jaki. Kemudian Ihsan. Kemudian Eka, terakhir Nuni. Ya. Berarti yang izin cuma satu orang ya? Oke, baik, gak apa-apa. Oke, silakan. Udah, silakan duduknya, bisa lebih cepat, nanti waktunya terburu habis. Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 Bagas? Oh iya, kelompok 4? Kelompok 5? Oke, udah ya. Nanti Bapak akan memandu ya, karena kita akan menggunakan metode model discovery learning ya. Nanti kamu akan menelusuri masalah atau materi yang sudah Bapak berikan. Jadi nanti kita sifatnya akan, nanti kamu yang pertama akan melakukan rangsangan atau stimulus. Nanti Bapak akan menampilkan beberapa video dan gambar sehingga kamu nanti akan tertarik terhadap materi ini. Yang kedua, setelah itu kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi materi atau mengidentifikasi masalah ya, dari gambar, dari video yang sudah Bapak tayangkan. Nanti kalian bisa identifikasi. Mengidentifikasi itu adalah mengelola atau menyiapkan ya, menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang berikutnya adalah melakukan pengumpulan data ya, pertanyaan yang sudah diidentifikasi kemudian ditelusuri datanya, sumbernya, jawabannya. Setelah itu pengolahan data, diolah jawabannya, terakhir kemudian diverifikasi, yang terakhir adalah digeneralisasi atau ditampilkan. Sehingga nanti di ujung pembelajaran kita ada presentasi. Ya, baik. Sudah siap? Oke. Bapak akan menampilkan dulu sebuah gambar. Perhatikan ke depan. Kelihatan? Oke. Coba Bapak akan bertanya, siapakah yang ada di gambar ini? Kiai Haji Zainal Mustafa. Betul. Berasal dari mana? Tasikmalaya. Lebih tepatnya dari mana? Pesantren Sukamana. Ya, salah satu pesantren yang sudah tua. Nah, beliau ini adalah tokoh pahlawan nasional. Mengapa beliau disebut sebagai pahlawan nasional? Satu orang, Cung. Satu orang, Cung. Mengapa? Ya, silakan Rahma. Ya, betul. Berjasa melawan penjajahan Jepang bersama para santrinya. Sehingga beliau disebut sebagai pahlawan nasional. Berarti ada jasa di sana, ada peran di sana yang menyebabkan beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan kan beberapa gambar di depan. Ya, ini salah satunya. Jadi beliau itu adalah Kiai Zainal Mustafa, berasal dari Tasikmalaya, jasanya adalah melawan penjajahan Jepang. Oke. Setelah itu, untuk menggali lagi, ya, maka Bapak akan memberikan link wood wall. Apa bahasanya? Wood wall ya. Nah, wood wall-nya adalah tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Bukan hanya Zainal Mustafa saja, tapi di link tersebut adalah game menebak gambar tokoh-tokoh pahlawan nasional. Oke, Bapak share dulu. Ya, silakan buka HP-nya masing-masing.
Bapak kirim linknya di grup. Ada? Awas, buka grupnya, grup yang kelas ini. Jangan grup keluarga, karena Bapak gak ngirim grup keluarga. Oke, siap? Ya. Nilainya itu adalah yang paling membuka lebih cepat, maka nilainya akan semakin banyak. Semakin lama membuka dan jawabannya benar, nilainya semakin kecil. Kita mulai hitung. 10 gambar, 1, 2, 3. Silakan dimulai. Nanti Bapak akan cek nih skornya berapa. Pasti ada yang paling besar. Yang tertawa itu kemungkinan salah atau benar. Berapa nomor? 10 Pak. Baru berapa? Baru 5. 5. Oke. Berapa nomor yang dikerjakan? Belum. Sudah? Berapa nomor? Baru 5. Nah, meskipun jawabannya benar, tapi kalau membukanya lama, maka poinnya akan kecil. Tapi kalau poinnya ingin besar, maka kalian jangan lama-lama membuka gambarnya, tebak. Ada yang sudah mengerjakan 7 nomor? 8, silakan. 2 menit lagi.
Dah? Dah ya? Bapak cek dulu ya. Rahma berapa Rahma? 40. 40. Japar? Belum. Andi? 40. Naila siapa itu? Naila Hasna? Belum. Ulpi? 40. Rizky Idil? 40. Restu? A2? 38. Naik? 40. Naik? 35. Abi? 35. Piki? 35. Dapa? 35. Eka? 38. Jaki? Belum. Bisa? Belum. Nuni? 35. Bagas? 45. Paujan? 45. Ulfi? Udah. Tadi yang belum siapa? Restu? 45. Ihsan? 30. Yang belum siapa lagi? Japar? 40. Naila? 34. Eka? Jaki? 25. Berarti yang paling besar adalah Bagas dan Paujan dan Restu 45. Boleh tepuk tangan dulu buat bertiga. Semangat berterima. Dan yang paling kecil adalah siapa? Jaki ya. Tepuk tangan dulu buat Jaki juga. Jawabannya sudah betul, hanya saja ya itu tadi lama atau tidaknya ya. Gimana, seru main gamenya? Ya, ada tokoh-tokoh, ada orang Tasik nggak? Ada. Oke, baik ya. Silakan simpan dulu HP-nya dan Bapak akan menayangkan sebuah video yang nanti videonya kalian simak dan nanti Bapak akan sertakan tugasnya. Ya, tugas dari video ini adalah kalian mengklasifikasikan tokoh berdasarkan video yang Bapak tayangkan. Ya, kita simak baik-baik videonya. Dengaran ya? Bentar. Setelah kita belajar mengenai ancaman disinfeksi terdapat dan secara Maaf. Kesalahan teknis. Ada? Ada ya? Oke. pada masalah yang besar yang terjadi pada saat ini monitor kemudian bagaimana kalau organisasi kita atau lembaga cepat kita. Mengapa hal ini perlu kita pelajari? Kita selalu bisa ditentukan agar selalu tidak terulang lagi di masa depan. Kali ini kita akan belajar yang terlibat integrasi atau kesatuan bangsa. Yang pertama, di sini ada beberapa tokoh penting dari Papua. Nah, apakah ada yang pernah melihat tokoh bisa beliau bernama Frans Faisal. Papua baru berhasil direbut dari kaki Belanda pada tahun 60-an dan beliau ini menjadi salah satu tokoh yang berupaya
Papua gabung menjadi wilayah RI. Yang kedua adalah Silas Papari. Beliau ini juga yang berupaya keras agar Papua menjadi bagian wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga ada Martin Bimbi. Bersama Silas Papari, beliau ikut berjuang agar Papua masuk ke wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Raja-Raja Sultan Hamengkubuwono IX menolak tawaran Belanda satu dan memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Yang kedua ada Sultan Syarif Hasan II. Beliau sangat setia pada NKRI dan mengajak raja-raja di Sumatera memihaknya. Jika perlu bersenjatanya berupa serta membutuhkan Raja Soekarno untuk menangani. Selanjutnya ada pejuang perempuan yang bernama Hopo dari Wisaju. Beliau sangat aktif pada masa revolusi dan perjuangan kepada pemuda pada saat itu. Selanjutnya adalah berjuang dalam bidang seni dan sastra. Ismail Marzuki banyak menciptakan lagu-lagu perjuangan seperti Rayuan Pulau Kelapa dan Halu-Halu Bambu. Selanjutnya ada Muhammad Yamin. Beliau merupakan salah satu pejuang konservatif dan religius berprestasi. Selanjutnya ada berjuang pergerakan yang berdiri di garis perang. Yang pertama ada Ahmad Nasution. Beliau merupakan pemimpin divisi Siliwangi dan Menteri Keamanan Nasional. Yang kedua Ahmad Yani. Beliau merupakan salah satu tokoh penumpas DTI dan PRRI namun harus gugur dalam peristiwa G30S. Yang ketiga Slamet Riyadi. Beliau terlibat dalam penumpasan DTI dan LMS. Selanjutnya adalah Bangkok pemikir sisa. Bersama Bung Karno, pemikiran Bung Hatta menjadi bicara utama dalam kesatuan Republik Indonesia. Gambar apa itu? Avenger ya. Jadi superhero itu juga salah satunya adalah pahlawan. Nah sekarang siapa pejuang favorit kalian? Tulis di kolom komentar sertakan alasan mengapa kalian memilih tokoh tersebut. Oke, baik, cukup ya. Oke, sudah bisa terngiang-ngiang, sudah bisa teridentifikasi, sudah bisa terklasifikasikan oleh kalian, ya. Insya Allah ya. Nah, setelah melihat video tadi, maka selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD-nya, ya. Ini LKPD-nya berdasarkan kelompok masing-masing saja. Kelompok 1, mana? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 maaf. Kelompok 4, kelompok 5. Oke.
Nah, perintahnya adalah setelah kalian menyimak video barusan, klasifikasikan tokoh tersebut berdasarkan satu, tokoh yang berasal dari Papua, tokoh yang berasal dari raja, tokoh yang berasal dari seni dan sastra, tokoh yang berasal dari pemberontakan. Artinya ini adalah melakukan pemberontakan militer. Yang kelima adalah tokoh pemikir bangsa. Nah, di mana silakan buka LKPD-nya. Ya. Nah, di sini ada klasifikasi masalah. Silakan kalian tuangkan apa yang tadi kalian lihat dalam LKPD tersebut. Paham nggak? Paham ya? Ya. Nah, yang ada di tabel ini kalian tulis kelompoknya. Yang di sebelah sini tulis tokohnya atau namanya. Paham? Nah, silakan tulis. Diskusi dengan teman-teman. Nanti selama diskusi Bapak akan menilai proses diskusinya. Sikap selama diskusinya. Nah, ada tadi di uang pecahan berapa ya? 10.000. Nah, itu bisa. Nanti kelompok tren PCPO kelompok 1 siapa? Nah, bisa menunjukkan uang 10.000. So, Terus apa lagi? silakan gunakan daya ingatnya. Kelompok yang lain sudah? Dah, oke. Kita bahas dulu sedikit ya. Berdasarkan kelompoknya. Nanti Bapak akan menyebutkan kelompok mana, sebutkan tokohnya siapa, ya. Kelompok 1 dulu. Apa yang pertama dari Papua? Siapa saja? Yang pertama Pak. Ya. Frans Kasilpo. Ya. Terus Dimas Kapare. Terus? Terus
Terus Martin Day. Martin Inday. Hah? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Oke, berarti ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Oke, berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 itu mana? Ya, dari kerajaan siapa saja? Sultan Hamengkubuwono. Keberapa? Hah? 9. Terus Sultan Syarif Kasim. Sultan Syarif Kasim berapa? 3. Kemudian Opung di satu. oke. Ada berapa semuanya? Hah? Ada 3. Opung, opu. Opu, opung. Opu ya. Nah, nggak pakai eng, jadi opu. Oke, ada berapa? Ada 3. 3. Oke, kelompok 3 sekarang. Mana kelompok 3? Ya, yang berasal dari seni dan musik. Seni musik, seni sastra. Ismail Marzuki. Ismail, Marzuki. Satu lagi siapa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Ada 2 ya. Kelompok 4. Kelompok 4 dari yang melakukan pemberontakan secara militer. Ya, Sama Abdul Haris Nasution. betul. Ahmad Yani dan Slamet Riyadi. Dan Slamet Riyadi. Ada berapa? 3. Terakhir, kelompok 5 dari pemikir bangsa. Satu lagi, Insinyur Soekarno. Itu yang pemikir itu biasanya yang karena banyak mikir sehingga mungkin apa ya, jadi mudah mengidentifikasinya ya. Nah, itu berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi tokoh berdasarkan satu dari daerah Papua, dari daerah yang kedua raja, yang ketiga seni dan sastra, 4 yang kelima pemikir. Oke ya, selanjutnya oke, simak. Silakan teman-teman untuk mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut melalui beberapa pertanyaan. Tuliskan beberapa pertanyaan tersebut dalam LKPD yang telah diberikan, Kak. Setelah diklasifikasikan, selanjutnya kalian adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah adalah menyusun pertanyaan dari gambar yang Bapak sediakan di LKPD masing-masing. Contoh gini, ini gambar pulpen. Nah, kalian buat pertanyaan, apa ini pulpen, terbuat dari mana? Ya, apa bahannya? Itu adalah mengidentifikasi masalah. Gunakan metode 5W1H. Oke, ini contoh LKPD yang Bapak susun. Nah, contoh gambarnya ya. Ini siapa? Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Silakan kalian susun maksimal 5 pertanyaan. Paham? Silakan. Dari sekarang susun pertanyaan mengenai gambar yang ada di LKPD ini. Tulis. Yang nantinya pertanyaan ini harus dijawab.
Tiga menit lagi. Oke. Sudah terjawab semuanya? Dah. Silakan diolah kembali ya. Barangkali ada jawaban yang kurang tepat atau ada sumber lain yang mungkin dapat menambah referensi. Silakan didiskusikan, dilihat ke teman yang satu kelompoknya. Apakah jawabannya sudah cukup atau memang masih dianggap kurang? Kalau belum cukup, bisa melakukan kajian referensi yang lain. Buku paket dari bahan ajar, dari internet searching boleh. Kalau sudah cukup, silakan verifikasi ya. Verifikasi jika terdapat perbedaan isi materi dalam sumber yang berbeda. Silakan diverifikasi keabsahannya. Di cross check, misalkan tanggal lahir nih, rata-rata semua pasti tanggal lahir ya. Nah, coba cross check apakah sumbernya itu jawabannya sama. Misalkan dari buku di tanggal 4, dari internet tanggal 5. Gelar, misalkan bisa. Pak. Kalau sudah, kita lanjut ke presentasi ya. Nah, nanti setiap kelompok dalam mempresentasikan, silakan satu orang jawaban tersebut kalian buat dalam infografis. Jawaban yang akan dipresentasikan silakan buat dalam bentuk infografis. Kan infografis itu hanya template. Kalian tinggal mengetik isinya. Misalkan gambar tokohnya, misalkan tanggal lahirnya kapan, kemudian meninggalnya kapan, misalkan kalau ada ya. Kemudian apa peran atau isinya berbeda sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok 1 mau siapa? Yang membuat infografisnya? Restu, ada HP-nya? Silakan. Kelompok 2, Vicky, ada ya? Kelompok 3, Andi. Kelompok 4, Bagas. Kelompok 5, Isan. Nanti setelah beres, tolong kirim ke Bapak. Mau di grup boleh? Ya, tulis kelompok berapa, hasilnya apa, silakan. Sambil kalian melakukan presentasi. Yang kelompok 1 presentasi nanti bikinnya setelah kelompok 1 presentasi, sehingga nanti di akhir Bapak bisa menampilkan hasil infografisnya. Paham? Kita mulai dulu presentasi ya. Udah pada siap semuanya? Nanti dalam presentasinya Bapak batasi karena waktunya juga mepet. Ya, maksimal dalam satu kelompok mendapatkan 2 pertanyaan, minimalnya 1, maksimalnya 2. Silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami di sini akan menyaksikan tentang Friends Kaisyapo. Ya, belum kita ketahui Franz Kaisyapo merupakan salah satu tokoh yang mempopulerkan Indonesia Raya di Papua pada saat era tahun 1940-an di sana. Nah, Franz Kaisyapo sendiri lahir pada tahun 1921 bertepatan di Pulau Biak tanggal 10 Oktober. Dia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei tahun 1946. Pada tahun yang sama, Franz Kaisyapo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Marino di Sulawesi Selatan, di mana dia sempat menyebut Papua Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak yang berarti daerah panas. Namun kata Irian tersebut malah diberinya pengertian lain, yaitu ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Pada konferensi ini, Franz Kaisyapo juga menentang pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT karena NIT tidak memasukkan Papua di dalamnya, sehingga beliau kemudian mengusulkan agar Papua masuk dalam Keresidenan Sulawesi Utara. Tahun 1948, Kaisyapo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintahan kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi Meja Bundar atau MB di Den Haag. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu, ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil di Papua. Tahun 1961, ia mendirikan partai politik Irian sebagai sebagian Indonesia atau disebut ISI yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Wajar bila kemudian beliau banyak membantu para tentara pejuang Trikora saat menyerbu Papua. Baru tahun 1960-an, Kaisyapo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Mungkin cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, Silakan. Dari kelompok berapa? Dua berarti. Kelompok 2 silakan. Oh iya, silakan. Manakah dari teman tersebut yang memiliki sikap nasionalisme? Oh, itu ya. Ya, saya akan menjelaskan dan akan menjawab di pertanyaan tersebut. Pada tahun 1946, Kaisyapo menjadi anggota delegasi Papua. Dalam konferensi Marino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua adalah Netherlands New Guinea. Nah, New Guinea. Dengan pemberian yang konon diambil dari kata bahasa Biak, yang berarti daerah panas. Jadi Biak itu yang berarti daerah yang panas. Namun kata Irian tersebut masih berinya pengertian lain, yaitu ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Perubahan nama ini menunjuk sikap nasionalisme untuk menyatukan bangsa Papua ke wilayah NRI. Jadi seperti itu. Apakah sudah puas pertanyaannya? Puas. Oh, puas. Terima kasih. Mungkin ada. Oh,
adik kelompok kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 langsung infografisnya disusun ya. Kelompok 2 silakan untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas pahlawan yang bernama Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, beliau ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorot Jatun, dan ia juga adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan permaisuri Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Dan beliau adalah tokoh yang mana mempunyai sikap nasionalis, karena beliau itu pahlawan yang sering menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Indonesia pada saat itu. Dan serta pada tahun 1946 beliau menawarkan Yogyakarta ini dijadikan sebuah ibu kota. Dan pada saat itu ketika Jakarta dulu yang masih ibu kota pindah ke Yogyakarta, dan ketika pembangunannya pun beliau selalu menyumbangkan harta-hartanya untuk pembangunan ibu kota yang ada di Yogyakarta. Nah, mungkin itu sekilas dari kelompok kami. Kenapa pendek? Karena agar kalian semua merasa belum cukup dan bisa mencari kembali. Dan selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan yang ingin bertanya untuk kelompok 2 Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, Rama. Menurut pendapat Anda, faktor apakah yang menyebabkan seorang raja dengan mudah memberikan wilayahnya kepada negara? Menurut kelompok kami, menjadi seorang raja yang berjasa itu bukan hanya menang dalam peperangan, melainkan dengan cara memberikan kekuasaannya demi kepentingan bangsa dan negara. Cukup, silakan. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Nah, mungkin selebihnya kita cari lagi sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan presentasinya oleh kelompok 3. Silakan maju membahas tentang menerima rezeki. Saya menemukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Ismail Marzuki. Ismail Marzuki berasal dari keluarga seniman. Beliau dilahirkan di Jakarta dan bergabung dalam perkumpulan musik Taulif Java. Pada saat RRI dikuasai Belanda, ia keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kemudian beliau ditetapkan pahlawan nasional pada tanggal 5 November 2004. Kemudian beliau mempunyai peran dalam upaya menjaga interaksi bangsa, yaitu menciptakan lagu yang sangat diwarnai oleh semangat kecintaan terhadap tanah air, seperti Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, dan Sepasang Mata Bola. Kemudian nilai yang dapat kita ambil dari Ismail Marzuki yaitu beliau memiliki semangat
untuk terus berjuang melalui seni yang menunjukkan rasa cinta tanah air begitu tertanam kuat dalam dirinya. Ya mungkin ada pertanyaan. Silakan, Lutfi. Selain musik yang diciptakan oleh Ismail Marzuki, menurut kelompok kalian, apalagi yang bisa menyatakan bangsa Indonesia? Dari musik masyarakat, kita sangat senang dengan musik Melayu, salah satunya dangdut. Makanya ada judul lagu Dangdut is the music of my country. Selain musik, dangdut juga olahraga adalah media persatuan bangsa. Salah satu yang paling banyak digemari adalah sepak bola. Jadi ada media lain ya, selain dari musik, selain dari lagu-lagu perjuangan, ada lagu-lagu yang lain. Lagu dangdut contoh itu adalah lagu rakyat. Ya, ada judul dangdut is the music of my country. Dangdut adalah musik asli dari Indonesia. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bagas bertanya? Cukup? Oke, cukup. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Mengingatkan silakan sertakan nilainya juga ya. Nilai yang dapatkan seperti tersebut. Kelompok 4 tentang Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini akan menerangkan dan menjelaskan tentang tokoh pahlawan nasional yaitu Abdul Haris Nasution. Mohon diperhatikannya sebentar. Jadi beliau ini adalah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution yang lahir pada tanggal 3 Desember 1918 dan meninggal di Jakarta pada 6 September tahun 2000. Nah, apa saja sih peran tokoh tersebut dalam kemerdekaan atau integrasi bangsa? Nah, beliau ini adalah penulis buku Strategy of Guerrilla. Jadi dia tuh menyusun buku pada saat itu tentang strategi-strategi dalam perang yang digunakan oleh masyarakat Indonesia luar itu melawan penjajah Belanda. Nah, selain itu saya menulis buku, beliau juga pemimpin divisi Siliwangi dan penumpas PKI Madiun. Jadi beliau itu memimpin divisi Siliwangi ada di Jawa Barat. Nah, lalu peran yang ketiga yaitu beliau ini diangkat menjadi kepala TNI AD ya, KSAD pada tahun 1955 dan memberantas permesta juga. Apa saja nilai yang dapat kita ambil dari tokoh ini yaitu beliau ini semangat belajar dan mencari ilmu. Jadi Bapak Abdul Haris Nasution ini sangat semangat dalam belajar sampai dia menempuh pendidikan sampai ke Filipina, Universitas Filipina seperti itu. Terus beliau juga sederhana ya, dapat lihat nanti rumahnya ada di Jakarta. Nah, nanti bisa di searching rumahnya itu sederhana. Nah, beliau ini juga semangat dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jiwa patriotismenya sangat tinggi. Dan akhir ini memiliki jiwa kepemimpinan. Beliau memimpin KSAD dan memimpin divisi Siliwangi. Selain itu ada juga nilai beliau ini jenaka ya, suka ngeri. Contohnya waktu itu saat di Jawa Timur beliau berangkat pakai sepeda ke Jawa Barat pakai sarung doang. Nah, gitu. Mungkin cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mau bisa? Ya. Kenapa? Menurut beberapa sumber yang sempat saya baca, ternyata beliau itu adalah konseptor adanya dui fungsi ABRI. Ya. Bagaimana menurut kelompok Anda? Ya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok.
Betul, konsep itu diatur dan digagas oleh beliau sebagai bentuk penguatan militer dalam pemerintahan sebab kekuatan militer di pemerintahan dianggap lemah. Padahal beberapa peristiwa yang besar sampai tahun 1965 itu diselesaikan secara tuntas oleh ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namun, ada namunnya. Konsep ini harus dihapus atas desakan gerakan reformasi dan dianggap sudah tidak relevan. Arasel. Ini gampang berselisih ya dengan Soekarno, pernah berselisih dengan Soeharto pun pernah berselisih seperti itu. Berselisih terus. Berselisih paham mungkin ya. Paham ya, Kami selisih kami berantem. kita selisih pendapat. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Cukup kita. Cukup. Cukup. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kita presentasikan dapat diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, untuk 5 dan Bapak ingatkan yang sudah selesai itu harusnya boleh kirim ke grup. Nanti Bapak lihat ke depan. Kelompok terakhir terkait dengan Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami di sini perwakilan dari kelompok 5 ingin membahas tentang Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Ia bersama Soekarno adalah proklamator kemerdekaan, memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Selain dikenal sebagai tokoh proklamator dan wakil presiden Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Nah, ia juga dijadikan pahlawan nasional oleh pemerintah pada tanggal 23 Oktober 1945 atas keputusan presiden. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari Muhammad Hatta ialah jiwa solidaritas dan kesetiakawanan, jiwa kesatria, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, jiwa toleransi, dan pro patria atau primus patrialis. Muhammad Hatta juga selalu menyumbangkan pemikirannya terutama pada dasar negara, konsep NKRI, proklamasi, dan gagasan ekonomi rakyat. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Ada kalian hal apa yang paling aneh dan membuat kita tidak percaya terhadap perhatian dalam izin menjawab boleh? Ya. Yang paling kami soroti dan paling kami lihat di sini tuh yang dianggap unik adalah pernyataan beliau yang berucap bahwa beliau tidak akan nikah duluan sebelum Indonesia merdeka. Dan nyatanya dan benar sekali beliau menikah pada tanggal 18 November 1945 dengan Ibu Rahmi. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Bung Hatta adalah seorang tokoh yang tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan yang paling utama adalah demi bangsanya sendiri. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Jika cukup, mungkin cukup sekian pendapat dari kelompok kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi setidaknya ada proses yang dilalui ya. Kalian bisa membuat infografis dari tokoh-tokoh tersebut ya. Dan juga mohon maaf mungkin sederhana presentasinya karena juga waktunya yang terbatas, tapi minimal ada nilai yang bisa kamu ambil ya. Nah sekarang silakan isi di LKPD, silakan buat simpulannya kalian adalah tentang nilai yang bisa kalian ikuti, yang bisa kalian ambil dari tokoh tersebut ya. Silakan diisi di LKPD-nya dari simpulan yang barusan tadi kalian sampaikan. Nah setelah itu Bapak akan kasih soal latihan di grup ya. Bapak akan kirim setelah kalian mengerjakan ini. Soalnya tentang apa Pak? Soalnya tentang yang barusan Bapak presentasikan menurut kelompok masing-masing. Nilai itu adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi memang berpengaruh. Dari Muhammad Hatta apa saja? Bapak cek dulu di grup ya. Peran KSI kelompok 1 yang ini ya. Kelompok 1 yang ini ya. Kelompok Ismail Marjuki siapa? Andi. Kelompok 3 berarti. Yang ini. Bagas kelompok 4. Yang ini ya. Vicky kelompok 2. Yang ini ya. Kelompok 5. Isan mana San? Oh iya Muhammad Hatta. Ini. Iya Pak. Berapa menit? Mungkin pengerjaannya 10 menit cukup? 15 menit? Karena sudah ada template-nya kan? Tinggal dikopas saja. Sudah? Oke. Bagi yang sudah, silakan kerjakan di link yang sudah Bapak kirim di grup.
Udah? Udah dijawab? Baru 7 orang. Siapa ini? Yang sudah masuk Bapak? Oke. Naisa Siti. Naisa Siti ya. Ufi 100, Naisa 100. A2 100. Nah ini siapa? Jafar 80. Rahma 100. Wala. Ini siapa ini? Andi 60 nih. Rizky Aidil 80. Ya kan jujur. Orang soalnya baru Bapak kasih barusan. Restu 80. 5 nomor semuanya kan ya? Siapa ini? 100. Naila Sukma. Lagi-lagi 80. Abi Robib. Bagas 80. Kemudian Ihsan. Ihsan berapa San? Ihsan 20. Kirain baru. Vicky 60. Kemudian Nuni 80. Kemudian Muhammad Dafa 60. Naila Hasna 100. Pulang dari umroh dapat 100. Muhammad Paujan 80. Kemudian 100 lagi. Eka terakhir 40. Ini siapa? Jaki. Berarti yang paling kecil itu siapa tadi? 20. Ihsan. Belum selesai hari itu apa? Udah. Oke, 20. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti bisa diperbaiki. Yang sudah 100 Bapak ucapkan terima kasih dan tepuk tangan yang sudah 100. Ya. Nanti Bapak rekap jawabannya. Terima kasih ya. Sudah selesai buat ringkasannya? Sudah. Nah. Sudah ditulis? Oke, sudah dikerjakan ya. Nah, nanti kita simpulkan masing-masing terkait dengan nilai apa yang harus diambil di tokoh tersebut ya. Ada patriotisme, ada nasionalisme, apalagi pro-patria ya, itu. Dan banyak sekali yang nilai bisa diambil ya. Perjuangan artinya setiap tokoh itu memperjuangkan dulu kepentingan bangsa dibanding kepentingan pribadi. Dan terakhir, silakan di buku catatan masing-masing sebelum Bapak menutup boleh di halaman belakang
ini sebuah pertanyaan dari kalian terkait pembelajaran kita pada siang hari ini. Dalam buku catatan, buat sebuah gambar emotion yang bentuknya seperti bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Paham? Buat emotion. Pembelajaran kita pada siang hari ini. Hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kelompok 1 hasilnya. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan tampilkan emot kalian pembelajaran pada siang hari ini. Samaan dengan yang ada di buku wajahnya. Oke. Lanjut kelompok 2 sambil Bapak tampilkan. Mana ini? Kelompok 3 ya? Oke, Ismail Majuki hasilnya. Silakan emotnya tampilkan. 1, 2, 3. Siap. Oke. Bagus. Berikutnya Muhammad Hatta, mana Muhammad Hatta? Oh, silakan. Bumi, tampilkan emotnya. 1, 2, 3. Makasih. Lanjut. Ini siapa ini? Anu Sution. Kompak. Oke, silakan tampilkan. Walah, hujan kenapa hujan? Barang gigi Pak. Ulfi. Ya, terakhir. Berarti kelompok berapa? Sri Sultan Hamengkubuwono kelompok 2. Silakan tampilkan. Dapat senyum dong, dapat bisa. Dalam hati. Oke, boleh tepuk tangan kita semua. Bapak ucapkan terima kasih ya. Ini luar biasa, bagus sekali gambarnya. Ya, nanti akan Bapak nilai gambarnya, termasuk juga hasil ujiannya. Bapak akan lihatnya. Ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4, dan ini kelompok 2 ya. Nah, itu terkait dengan hasil penyajiannya. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak memiliki sebuah quote, bukan hanya dapat saja yang bisa bikin quote. Ini Bapak ambil dari seorang tokoh. Nah, ini belajar tanpa berpikir itu adalah sia-sia. Ingat lagunya Mahal ini. Berpikir tanpa belajar berbahaya. Artinya berpikir itu harus melalui sebuah proses pembelajaran. Dan belajar itu juga harus melakukan proses berpikir, sehingga digabungkan itu akan menghasilkan ilmu yang baru. Termasuk salah satunya infografis. Kalian bisa menyajikan sebuah informasi yang awalnya kontekstual teks menjadi sebuah gambar visual. Itu adalah hasil belajar dan hasil berpikir ya. Nah, itu saja mungkin pemaparan dari Bapak materinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita lanjut minggu depan dan pembahasan pendalaman lagi terkait dengan tokoh-tokoh yang lain ya. Terakhir ini dari Bapak, sampai jumpa. Bapak bukan calon ya, tapi Bapak